Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Berita gembira, Audi RS4 atau RS4 kembali lagi ke tanah air. Terakhir Audi di Indonesia itu menjual RS4 Avant itu di tahun 2012 dan hanya ada 2 unit. Sekarang generasi terbaru dari RS4 Avant masuk ke Indonesia dan berita gembiranya lagi, unitnya jauh lebih banyak daripada sekedar 2 unit. Namun ada berita menyedihkan buat kita, tapi ini sebenarnya berita gembira buat Audi karena seluruh unit RS4 Avant terbaru yang masuk ke Indonesia ini sudah habis terjual dan kalau Anda sekarang melakukan pemesanan, Anda baru bisa mendapatnya paling cepat di Maret 2022. Dan di video kali ini saya akan memperlihatkan Anda apa saja spek Audi RS4 Avant ini untuk Indonesia dan apakah layak untuk Anda tunggu sampai tahun depan. Sebelum kita masuk ke bagian yang paling menarik yaitu apa yang menggerakkan mobil ini, sedikit kita lihat bentuk bodi dari mobil ini. Oke, RS4 memang hanya tersedia dalam varian Avant, jadi memang estate seperti ini dan memang lebih banyak penggemarnya. Nah, di bagian depan Anda bisa melihat bahwa ini lampunya sedikit berbeda dengan A4 yang pernah masuk di Indonesia karena memang RS4 yang masuk kali ini adalah tipe facelift dari Audi A4 yang B9. Jadi ini sudah facelift, lampunya berbeda, tapi tetap ya namanya Audi, lampunya itu terlihat sangat modern dan selalu menjadi trendsetter lampu di segmen premium. Jadi ini adalah RS4 yang facelift. Yang sebelum facelift tidak dimasukkan ke Indonesia, setelah facelift dia masuk ke Indonesia dan karena ini varian RS, jadi bumper depan, kemudian grillnya semua, badge RS4 di sini membuat penampilan yang lebih garang, penampilan yang lebih agresif. Nah, kalau ini sentuhan baru nih, sebenarnya ini nggak ada fungsinya apa-apa karena tidak ada bolongnya juga, tapi dia menambah sedikit aksen yang mempermanis tampilan depannya. Oke, sekarang sebelum ke bagian samping dan belakang kita buka dulu apa yang ada di balik kap mesin. Karena ini sebuah Audi RS, Anda pasti expect akan ada banyak kuda di dalam kap mesin ini dan Anda benar sekali. Ada 450 kuda Jerman dari mesin 2900 cc V6 ini dan torsi yang dihasilkan mencapai 600 Nm. Anda mungkin berpikir, oke, RS4 ini pesaingnya dari Mercedes-Benz ada C63 dan dari BMW ada BMW M3. Nah, kemarin yang pernah kami tes di Auto Driver adalah BMW M3 Competition. Tenaganya mencapai 510 HP. Jadi 60 HP lebih besar dari tenaga Audi RS4 ini. Tapi tunggu dulu, dalam hal akselerasi mobil ini tidak kalah karena pesaingnya BMW M3 Competition menggunakan penggerak rear wheel drive sedangkan Audi RS4 ini menggunakan penggerak all wheel drive atau di Audi disebut sebagai quattro. Jadi traksinya ketika berakselerasi dari 0 km per jam itu sangat hebat. Kami belum mengetes mobil ini karena sepertinya tidak akan ada mobil tesnya ya, sudah habis terjual semua dan lumayan mahal mobil ini. Tapi kami melihat tes akselerasi yang dilakukan sejumlah media di luar negeri, 0 sampai 100 km per jam mobil ini bisa menuntaskannya dalam 3,8 detik. Yang itu artinya kalau bisa 3,8 detik di Indonesia, itu 0,1 detik lebih baik dibandingkan M3 Competition yang kami coba sebelumnya. Nah, itu karena sistem all-wheel drive-nya. Tapi memang sistem all-wheel drive ini membawa sedikit konsekuensi ketika dijual di Indonesia, yaitu pajaknya yang lebih mahal. Setidaknya sampai nanti peraturan baru pemerintah tentang otomotif keluar, tapi saat ini mobil ini terkena pajak yang cukup mahal sehingga harga jualnya ini 2,799 miliar rupiah on the road, yang artinya masih sedikit di atas BMW M3 Competition dan BMW M4 Competition. Tapi keistimewaannya mobil ini memiliki penggerak all-wheel drive dan memiliki bentuk bodi Avant, itu yang tidak
dimiliki oleh rivalnya sampai saat ini di Indonesia. Jadi membuat tampilan mobil ini tuh garang tapi sekaligus unik karena profil station wagonnya. Estate kenceng itu selalu punya tempat di hati para petrolhead. Nah, kembali lagi ke harga, artinya kalau dipikir-pikir cukup reasonable juga harga dari Audi RS4 ini karena dia sudah all wheel drive dan dia memiliki bentuk ini sebuah estate murni. Tapi karena ini adalah versi sport atau versi performa tinggi dari sebuah estate, ada sejumlah perbedaan. Anda bisa lihat spakbor depan lebih gembung dan spakbor belakang ini seksi sekali. Terlihat lebih gembung bodinya, jadi kalau Anda punya Audi A4 Avant biasa akan sangat sulit buat meniru style dari RS4 Avant ini. Dan bannya luar biasa, dimasukkan yang 20 inci ke Indonesia dengan ban super tipis. Lebarnya ini 275 mm di depan dan di belakang dengan aspek rasio 30. Aspek rasio di mobil standar, makanya kelihatan sekali keren, apalagi ini palang 5 yang bentuknya itu sangat sporty dan membuat penampilan mobil ini tidak harus berjalan diam saja itu sudah sangat memukau. Setiap detail dari mobil ini menandakan bahwa ini adalah versi spesial dari Audi. Nah, dan kita senang banget karena sekarang RS4 itu menggunakan mesin di bawah 3000 cc yang membuat itu salah satu yang membuat harganya menjadi reasonable, karena kalau Audi masih mempertahankan mesin 4000 cc seperti sebelumnya atau seperti C63 yang masih mempertahankan mesin 4000 cc, untuk di Indonesia akan sangat sulit untuk menjual dengan harga yang kompetitif. Makanya sampai sekarang kita tidak melihat ada C63 dijual di Indonesia, dan yang menyenangkannya Audi RS4 jadi bisa kembali meramaikan pasar bukan sedan ya, pasar mobil premium yang performa tinggi di Indonesia. Sekarang kita lihat belakang. Oh iya, sebelum saya melanjutkan review ini, saya mau kembali menginformasikan ke Anda, terutama untuk Anda yang memiliki usaha di bidang otomotif, baik jual beli mobil, jual beli spare part, atau jual beli aksesoris. Sekarang ada marketplace terbaru bernama Gias Auto 360. Dan Anda bisa bergabung di sana untuk bergabung dengan marketplace yang sangat aman, nyaman, dan mudah. Dan kami mengundang Anda untuk menjadi merchant di Gias Auto 360. Caranya sangat mudah, tinggal klik link yang ada di deskripsi. Kemudian Anda bisa bergabung sebagai merchant secara gratis. Dan biarkan Gias Auto 360 membawa bisnis Anda ke level yang lebih tinggi. Sekarang kita kembali ke belakang. Wah, ini badge RS4 ini akan sangat membanggakan dan keren belakangnya mobil ini. Lihat lampunya sangat senada dengan DRL di depan. Kemudian ini knalpotnya besar. Sebenarnya ini knalpotnya tuh di dalam ya. Ini ada dua sebenarnya knalpotnya, tapi dijadikan satu di tailpipe-nya. Dan knalpotnya itu dilengkapi katup. Jadi katup itu bisa meredam suara kalau kita tidak ingin suaranya berisik. Tapi kalau misalnya kita ingin suaranya keras, kita bisa dengan sentuhan tombol membuka katup knalpotnya. Nah, tapi sayangnya di belakang ini ada beberapa detail yang agak-agak palsu ya. Oke, ini rear diffuser. Nah, di sini nih ada seperti celah udara di kiri dan di kanan, tapi ini palsu semua, jadi tidak bolong sama sekali. Tapi yang membuat tampilan memang menjadi lebih keren, tampilan menjadi lebih sporty. Sekarang kita buka, dia sudah elektrik, dan yang menarik ada ini penutup bagasi dan dia juga bergeser secara elektrik. Jadi ketika kita membuka dia bergeser ke atas yang membuat akses itu menjadi sangat mudah, dan ini bagasinya lumayan besar. Di bawah sini ada, mari kita lihat. Di bawah sini masih ada ban serep. Walaupun ban serepnya temporary, tapi mobil ini masih memiliki ban serep. Hal yang sudah agak jarang di mobil premium saat ini, tapi RS4 masih pakai ban serep. Dan ini kalau Anda ingin lebih lega lagi, Anda bisa melipat bangku belakang 40, 20, 40. Jadi sangat-sangat fleksibel dan praktis, walaupun
kami yakin orang membeli mobil ini bukan untuk kepraktisannya, tapi orang membeli mobil ini untuk performanya dan untuk keadaan yang menyenangkan ketika berada di dalam mobil ini, untuk menyetirnya dengan 450 HP dan 600 Nm. Ini sekarang saya tutup dan ini tray-nya dia akan kembali lagi ke tempat secara elektrik juga. Nah, begitu dia menutup, dia kembali. Baru sekali saya lihat ini ada di sebuah mobil, fitur semacam ini. Oke, sekarang kita ke dalam. Audi itu sangat memukau dalam hal interior. Selalu seperti itu dan mobil ini bukan pengecualian. Lihat ini material dan jahitan-jahitannya benar-benar terasa sangat spesial. Ada bludru di sini, kemudian dipadu dengan panel piano black yang ini mobil bukan hanya terkesan mahal tapi juga terkesan elegan dan punya taste gitu. Itu yang selalu didapat di interiornya Audi. Nah, masalah kelegaan ruang di belakang ini tidak jauh berbeda dengan versi sedan. Nih posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan ya tersisa tidak terlalu banyak tapi masih oke lah legroomnya, dan headroom juga masih lega karena memang yang versi Indonesia ini tidak dilengkapi dengan panoramic roof. Ya agak sedikit disayangkan kenapa tidak ada panoramic roof, tapi itu membuat headroom jadi lebih lega. Kemudian ada armrestnya juga proper, dan di armrest ini juga tersedia 2 buah cup holder yang juga bentuknya lagi-lagi keren. Kalau di mobil-mobil biasanya cup holder tuh ya udahlah kita harus bikin cup holder, ya udahlah bikin aja deh yang sepraktis mungkin. Kalau ini tuh kelihatan cup holdernya aja dirancang dengan perhitungan seni atau pertimbangan seni yang matang. Walaupun ini bisa untuk 5 orang, ini ada headrest di tengah, tapi kami tidak merekomendasikan orang duduk di tengah karena ini benar-benar kelihatan seperti kursi semi individual. Jadi yang di tengah ini benar-benar kurang nyaman. Kemudian channelnya ini tebal sekali. Tapi menggembirakannya di belakang ini kita bisa menyetel suhu AC secara individual, terpisah dari depan. Jadi triple zone AC-nya. Dan dari belakang sini pemilik Audi RS4 mungkin akan selalu berada di depan, dan kalau saya berada di belakang sini mungkin temennya yang punya gitu ya. Saya akan sangat ingin duduk di depan karena ini sangat indah dan saya udah gak sabar. Ayo kita langsung pindah ke depan. Oh my god, kerennya. Memang ini masih mirip dengan yang Audi A4 sedan ya, tapi Audi A4 sedan saja kami sudah sangat mengagumi interior dari Audi. Benar-benar rapi desainnya, sekaligus terkesan modern, sekaligus terkesan artsy dan terkesan mahal dengan pilihan-pilihan material yang berkelas. Benar-benar punya taste ketika Audi ini merancang interior. Piano black, kemudian jahitan-jahitan merah, dan ini yang saya paling suka, tuas transmisinya. Dan saya selalu menganggap ketika kita masukkan gigi dari P atau dari N ke D, itu adalah momen yang sakral di mana kita meminta mobil untuk memaju, dan ini Anda akan merasa sangat istimewa ketika memegang tuas transmisi yang seperti ini. Kemudian Audi Virtual Cockpit pasti hadir di sini, tapi karena ini model RS, jadi ada sejumlah corak itu yang keren sekali bentuknya, dan Audi terlihat tidak takut bermain-main dengan berbagai ragam desain untuk Audi Virtual Cockpitnya ini. Dan di sini entertainment systemnya ini juga, pemilihan fontnya, pemilihan gambarnya, pemilihan latar belakangnya itu berkelas sekali, dan dia juga sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay. AC triple zone ini sama seperti di Audi A4 sedan. Start stop engine ini ada aksen merah di sampingnya.
Kemudian setir ini ada logo RS, kemudian ada emboss RS di jok juga, ada emblem RS lagi di transmisinya. Jadi Anda akan selalu merasa spesial ketika mengendarai mobil ini. Kemudian cruise control sudah standar, tapi sayangnya belum adaptive cruise control, jadi masih cruise control biasa. Dan di sini ada tombol RS mode. Nah ini Anda akan secara cepat daripada memilih Audi Drive Select di sini, mendingan di sini langsung RS mode. Ada RS1 dan ada RS2. Dan itu seketika mobil itu langsung masuk ke mode yang ganas. Dan RS1 atau RS2 ini bisa di set di infotainment screen-nya. Dan bukan hanya karakter mesin, transmisi, setir yang berubah, tapi juga tampilan di Audi Virtual Cockpit-nya langsung berubah. Dan itu langsung membangkitkan adrenalin. Ini adalah virtual cockpit atau digital cockpit paling keren yang pernah saya lihat di kelasnya. Dan untuk posisi berkendara, jujur aja, saya masih lebih suka posisi berkendara BMW M3 karena dia menggunakan pedal model organ. Kalau ini masih pedal model gantung. Itu khasnya Audi, tapi nggak pernah seenak yang pedal model organ seperti itu. Tapi sebenarnya karena pengaturan setirnya secara tilt dan teleskopik ini sangat luas, jadi sebenarnya bisa lumayan ergonomis juga. Dan satu yang saya sangat suka dari Audi RS4 ini adalah lingkar setirnya nih pas, tidak terlalu besar, bahkan sedikit lebih kecil dibandingkan pesaingnya, tapi ini membuat memegang setirnya itu pas dan langsung membuat badan Anda tuh secara badan Anda tuh rasanya langsung menyatu dengan mobil. Aduh, ini pedal shiftnya juga bentuknya luar biasa kerennya. Anda akan mengapresiasi keindahan yang ada di balik mobil ini. Tapi sekaligus walaupun mobil ini ada unsur elegannya, ketika kita pencet RS, langsung instrumennya berubah menjadi garang. Dan ini sekarang kita bisa lihat pada saat kita masuk ke mode RS, ini sebenarnya ada yang bisa disetting dari infotainmentnya. Tapi sayangnya sepertinya tidak dimasukkan option yang menggunakan suspensi adaptif. Jadi suspensi kekerasannya sama, tapi ya mungkin it's okay. Rasanya jarang juga orang yang membeli mobil ini akan menggunakan untuk di sirkuit. Wah, tapi ini interior yang membuat Anda betah dan rasanya tidak ingin keluar mobil. Mau macet juga tetap indah apa yang ada di depan mata itu. Nah, sementara interiornya ini memanjakan mata dan kulit dengan sentuhan-sentuhan halusnya, kita sekarang akan dengar apakah suara knalpot dari Audi juga memanjakan telinga kita. Oke, kita akan start. Jadi pada saat cold start, suara itu tidak terlalu keras, tapi ada dengungan yang ngebas dan terdengar berwibawa. Tapi kita akan coba pada saat kita gas ya. Sekarang kita akan masukkan ke RS mode dulu. Only use this function on closed course racetrack. Wow. Oke deh, kita nggak di racetrack, kita cuman ternyata pada saat RS mode itu ada pengukur akselerasi 0-100, 0-200, 1/4 mile, 1/8 mile. Jadi Anda kalau mau ngetes, Anda nggak perlu special device seperti yang kami punya di Auto Driver. Anda bisa langsung tes 0-100-nya di mobil ini sendiri. Ada kurva power dan torque juga, RPM-nya dibuat keren sekali. Oke, sekarang kita gas. Jadi suaranya tuh tidak nyaring, tidak keras, tidak memekakan telinga. Tapi pada saat kita lepas gas, itu ada letupan-letupan, dan letupannya itu tuh juga ngebas. Dap, dap, dap. Dap, dap, dap. Nah, ini buat lebih jelas, saya akan gas dan saya akan minta videografer bawa ini ke belakang mobil.
Mobil ini sangat mengesankan, bukan hanya dari luar, dari dalam juga, penggeraknya terutama. Tapi memang seperti saya tadi bilang bahwa kalau Anda memesan mobil ini sekarang, Anda baru bisa mendapatkan unitnya di Maret 2022. Nah, itu kalau Anda langsung menonton video ini pertama kali video ini tayang. Kalau misalnya Anda telat nonton videonya mungkin Anda dapat lebih lama lagi. Tapi berita baiknya, karena kalau misalnya Anda pesan itu mobil Anda dibuat dulu di sana, artinya ada kesempatan untuk customization. Dan Audi Indonesia menyediakan banyak pilihan untuk RS4 Avant Anda. Pertama, warna ada 8 pilihan. Jadi bukan hanya 2 atau 3 warna yang bisa Anda pilih, tapi semua warna yang tersedia di RS4 Avant Anda bisa pilih, kemudian Anda juga bisa customize sendiri trim di interiornya, fitur apa yang Anda ingin ada. Tentunya ada konsekuensi biaya kalau misalnya Anda menambah fitur lagi yang sebelumnya tidak ada di sini. Tapi intinya Anda punya kebebasan untuk menentukan sendiri spek dari RS4 Avant Anda, dan itu mungkin akan membuat mobil ini sangat layak untuk ditunggu sampai tahun depan. Jadi begitulah hasil first impression kami akan Audi RS4 Avant ini. Kemungkinan besar dari Audinya tidak akan ada unit test. Jadi ya, first impression ini yang sejauh yang bisa kami lakukan. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di review kami selanjutnya. Bye-bye.